Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita doa. Silakan Muhammad Milki untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran kita absen dulu ya. Ya Pak. Milki, Hadir Pak. Hanifan Nur Setiabudi, Hadir Pak. Muhammad Irfan Sutami. Izin Pak, tadi itu sudah di WA. Oh iya. Selanjutnya Windy Septiani. Saya Pak. Pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai handle-handle pada mesin bubut. Untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari materi tentang macam-macam alat potong pada mesin bubut dan cara penggunaannya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu alat potong pada mesin bubut? Saya Pak. Silakan Emilki. Mungkin maksudnya itu pahat Pak, alat potong pada mesin bubut Pak. Ya, seperti itulah. Iya. Alat potong pada mesin bubut itu seperti pahat karbit, pahat insert, pahat ASS, dan pahat F-hanger. Ada juga twist drill maksudnya twist drill yang digunakan untuk membuat lubang pada pembubutan. Proses terbentuknya profil pada pembubutan meliputi 3 gerakan. Yang pertama, cutting motion, merupakan gerakan berputar pada benda kerja. Gerakan pahat ke arah memanjang secara teratur yang disebut feed motion. Dan yang terakhir, adjusting motion, gerakan pahat ke arah melintang sampai ke dalam yang dikehendaki. Ada yang sudah tahu apa itu pengertian pahat? Belum tahu Pak. Belum Pak. Baik, kalau begitu Bapak jelaskan terlebih dahulu. Pahat adalah suatu alat potong yang digunakan untuk membuat suatu bentuk profil pada pembubutan, baik memanjang ataupun melintang, baik pembubutan untuk pembentukan profil luar maupun dalam. Setiap pahat memiliki jenis bahan dan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan profil apa yang akan kita buat. Pahat sendiri banyak jenisnya. Salah satunya pahat karbit dan lain-lain. Bapak akan menjelaskan macam-macam pahat. Yang pertama, pahat karbit. ISO 1 digunakan untuk pembubutan memanjang atau plant angle 75 derajat. ISO 2 digunakan untuk pembubutan memanjang plant angle 45 derajat. Yang selanjutnya yaitu pahat karbit ISO 3 digunakan untuk pembubutan memanjang dan melintang menjauhi dari center benda kerja. Plant angle-nya 93 derajat. ISO 4 digunakan untuk pembubutan memanjang dengan DOC dengan finishing. Plant angle 0 derajat. Pahat karbit ISO 5 digunakan untuk pembubutan melintang menuju center benda kerja. Plant angle 0 derajat. ISO 6 digunakan untuk pembubutan memanjang. Plant angle-nya 90 derajat.
ISO 7 digunakan untuk pembubutan melintang menuju senter benda kerja. Plan angle 0 derajat. ISO 8 digunakan untuk pembesaran lubang pada pembubutan lubang tembus. Plan angle-nya yaitu 75 derajat. Yang ISO ke-9-nya yaitu digunakan untuk pembesaran lubang pada proses pembubutan untuk lubang yang berstep atau tidak tembus. Plan angle-nya 92 derajat. Yang terakhir yaitu pahat bebek, digunakan untuk memotong logam atau memisahkan komponen yang selesai dari bahannya. Pahat insert. Pahat insert adalah pahat yang mempunyai mata potong dari bahan karbit yang dilapisi titanium. Pahat ini biasanya digunakan untuk material keras dan ulet. Fungsi dan penggunaan dari pahat insert sama dengan pahat karbit. Pahat F-hanger. ISO 8 pahat lubang tembus. ISO 9 pahat melebar lubang. F-hanger ulir dalam, pahat untuk pembubutan, maksud saya pembuatan ulir dalam. Selanjutnya yaitu pahat ASS, pahat ulir. Ada yang tahu untuk apa itu pahat ulir? Untuk membuat ulir dalam pembubutan, Pak. Benar, Hasipan. Pahat ulir digunakan untuk pembuatan profil ulir. Sudutnya diasah sesuai dengan ulir yang dibubut. Sudutnya yaitu 56 derajat sampai 60 derajat. Pahat potong digunakan untuk memotong logam atau memisahkan komponen yang selesai dari bahannya. Selanjutnya alat potong pada mesin bubut, yaitu ada twist drill. Twist drill adalah suatu alat potong yang bekerja dengan cara berputar pada sumbunya, menghasilkan lubang silindris dengan ukuran lubang dihasilkan sama dengan ukuran alat tersebut. Alat ini digunakan dengan vital dengan dunia mesin perkakas karena merupakan alat yang cukup efisien dan efektif untuk menghasilkan lubang dengan toleransi menengah. Twist drill tipe N digunakan untuk mengerjakan tingkat kekerasan maksimal 60 HRC dengan penggunaan umum 16 sampai 30 derajat. Selanjutnya ada twist drill tipe W, digunakan untuk material yang keras dan rapuh, kuningan, beton dan lain-lain, 10 sampai 15 derajat. Twist drill tipe H digunakan untuk material yang liat, ST atau untuk apa tuh, derajatnya yaitu 35 derajat sampai 45 derajat. Selanjutnya ada countersink. Ini digunakan untuk menghilangkan chip, awalan pembuatan bubut ulir dalam, awalan primeran atau untuk memperbesar lubang dan memperhalus lubang, pembuatan profil sudut dalam. Yang selanjutnya ada reamer untuk memperbesar lubang yang telah kita siapkan sebelumnya, membuat bulat dan lurus suatu lubang sedekat mungkin dengan ukurannya, membuat permukaan yang bagus dari suatu lubang. Untuk selanjutnya yaitu ada tab. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu tab? Tidak tahu, Pak. Belum tahu. Baik. Tab sendiri yaitu
Untuk pembuatan ulir dalam dengan tangan digunakan dengan 3 kali proses. Nomor 1 dengan bentuk tirus di ujungnya. Untuk mempermudah pemotongan hanya 55 derajat dari bentuk penuh. Nomor 2 yaitu bentuk tirus pada ujung lebih pendek. Dari nomor 1 hanya 25%. Nomor 3 yaitu untuk pembentuk profil ulir penuh. Tips dan trik cara memilih alat potong. Yang pertama itu pemilihan pahat. Pada sisi potongnya tidak ada cacat atau gempil. Memiliki sudut pemakanan yang sesuai dengan profil yang akan dibuat. Sudut bebas pada sisi potong kurang lebih 6-8 derajat. Untuk pahat HSS tidak ada bagian yang hangus. Pemilihan twist drill. Mata potong tidak ada yang cacat atau gempil. Sudut mata potongnya sama panjang dengan sudut kurang lebih 118 derajat. Memiliki clearance angle kurang lebih 15 derajat dan chisel angle 55 derajat. Itu tadi yang dapat Bapak sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Silakan lagi. Jadi Melki mau nanya nih Pak, yang masalah pahat tadi Pak. Kalau seandainya Pak, pahat rata kanan kita gunakan untuk memotong benda kerja pada saat pembubutan, itu apakah bisa atau tidak bisa Pak? Mungkin cukup ya saja Pak. Baik. Untuk itu tidak bisa ya Milky. Oh iya. Ada yang lain? Silakan Milky. Jadi di sini saya ingin bertanya cara merawat pahat agar tidak cepat aus atau patah saat digunakan. Terima kasih. Baik. Untuk penggunaannya yaitu ketika kita membubut kita harus memberi coolant pada saat pembubutan untuk mengurangi panas yang dihasilkan akibat pembubutan. Dengan ada juga dengan cara mengatur kecepatannya yang sesuai. Apabila kecepatan yang cocok dengan apa yang akan kita bubut, maka pembubutan akan sesuai dan pahat tidak akan cepat aus. Itu. Baik, terima kasih. Oke. Apakah ada lagi? Izin Pak, tanya. Silakan Hanifan. Saya ingin tanya Pak, bagaimana jika sudut yang telah ditentukan tadi untuk membubut misalnya untuk 90 derajat itu tidak sesuai Pak? Apakah benda yang akan dikerjakan itu tetap 90 derajat atau tidak Pak? Apabila sudut yang digunakan tidak sesuai, itu akan menghasilkan benda yang tidak sesuai pula. Bisa jadi melenceng ataupun keakuratannya kurang. Iya Pak. Itu saja. Baiklah, Milky. Izin bertanya lagi nih Pak. Untuk pemilihan pahat Pak, ya seandainya kita menggunakan benda kerja yang cukup keras ya Pak, untuk pada saat pembubutan kita harus menggunakan pahat yang bagaimana Pak? Apakah pahatnya juga harus keras atau pahatnya harus lembut? Itu saja mungkin Pak. Untuk pahat itu sebaiknya apabila benda kerjanya keras, Ya. pahatnya harus lebih keras lagi. Karena kalau pahatnya lebih lembut,
maka bahannya akan haus, cepat rusak. Pembubutannya tidak akan berjalan karena bahannya itu sangat lembut atau lebih lembut daripada benda kerjanya. Benda kerjanya tidak akan termakan oleh mata pahat tadi. Itu mungkin. Ya, coba. Pak, izin bertanya Pak, Silakan Hanipan. dalam pemasangan pahat tadi itu pemasangannya di mana Pak? Untuk pemasangan mata pahat Iya. yaitu di rumah pahat, dan cara pengaturannya yaitu dengan menyejajarkan mata pahat itu dengan titik center. Nah, begitu Hanipan. Iya Pak. Jadi paham kan, kalau untuk memasang mata pahat kita harus menggunakan titik center sebagai titik acuannya. Untuk menambah tinggi mata pahat itu kita menggunakan plat untuk diletakkan di bawah pada mata pahat itu. Iya Pak. Silakan, atau ada lagi yang ingin bertanya? Milki lagi nih Pak, izin bertanya Pak. Silakan Miki. Untuk apa ya Pak? Untuk melubangi benda kerja pada pembubutan itu apakah ada alat tambahan Pak, atau menggunakan pahat tadi Pak, atau ada tambahan seperti mata bor atau yang khusus untuk mesin bubut Pak? Seperti yang Bapak jelaskan tadi, untuk melubangi melubangi benda kerja kita harus menggunakan mata bor. Mata bor. Untuk jenisnya sama Pak dengan mata bor yang umum kita pakai Pak, atau berbeda? Mata bor yang digunakan itu berbeda, khusus untuk mesin bubut. Baik. Mata bor pada mesin bubut itu ada pengelompokannya. Berdasarkan tangkai dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu mata bor tangkai lurus yang pengikatannya menggunakan cat kampor atau drill cap, dan kedua mata bor tangkai tirus yang pengikatannya dimasukkan pada lubang tirus kepala lepas. Apabila pada saat digunakan ukuran tangkai tirusnya lebih kecil daripada lubang tirus kepala lepas, dapat ditambah dengan menggunakan sarung pengurang. Selain itu perlu diketahui bahwa untuk mata bor tangkai tirus pada umumnya digunakan standar tirus Morse atau Morse taper, yaitu mulai dari MT1 sampai dengan 6. Pada saat penggunaan mata bor tangkai tirus yang memiliki ukuran tangkai lebih kecil daripada lubang tirus pada kepala lepas, maka harus menggunakan alat tambahan yang disebut sarung pengurang drill atau drill slipper. Itu Milky. Baik Pak, cukup mengerti Pak. Apabila ada yang ingin bertanya lagi silakan. Waktu kita masih banyak. Ini Pak, untuk penjelasan pahat tadi Pak, mungkin bisa diulangi sedikit Pak, yang tentang pengkelompokannya Pak, antara yang apa tadi yang namanya pahat karbit itu, apakah yang keras atau yang lembut, itu Milky kurang paham Pak. Jadi bisa minta tolong Pak dijelasin pengelompokannya secara apa ya, secara kekerasan bahannya Pak, atau kekerasan pahatnya Pak. Mungkin juga karakteristik pahatnya Pak bisa dikelompokkan atau bagaimana Pak? Baik.
Baiklah, langsung Bapak jawab saja. Yang paling keras yaitu pahat karbit, selanjutnya pahat insert, pahat ASS, dan yang terakhir yaitu pahat Avenger. Silakan, atau masih ada lagi? Saya Pak ingin bertanya. Silakan Windy. Jadi di sini pahat bubut HSS itu dijual dalam keadaan blank atau belum dibuat sisi potongnya. Jadi untuk membuat sisi potongnya, apakah kita menggerinda atau bagaimana untuk membuat sisi potongnya itu? Terima kasih. Baik, untuk pembuatan sisi potongnya kita perlu mengasah sendiri, yaitu menggunakan gerinda. Itu begitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Ini Bisa dijelaskan kembali Pak tentang pahat HSS tadi Pak? baik, pahat HSS baik, pahat ASS itu yang pertama itu pahat ulirnya digunakan untuk pembuatan profil ulir luar. Sudutnya diasah sesuai dengan ulir yang dibubut, sudut 55 derajat sampai 60 derajat. HSS radius untuk pembuatan profil berupa radius pada bagian luar dengan radius tertentu. HSS alur untuk pembuatan profil alur bagian luar pada proses pembubutan. Itu saja, Hanifan. Baik Pak, Sudah paham ya? paham Pak. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin tidak ada Pak. Ya, saya cukup Pak. Baiklah. Kesimpulannya, pahat ini maksud saya alat potong pada mesin bubut itu beragam, mulai dari mata bor, mata pahat, counter stain, counter sim, mata bor spiral, bor center standar, dan lain-lain. Apakah ada yang bisa menjelaskan lebih menurut pemahaman sendiri kepada anak-anak? Silakan. Nanti akan ada penambahan nilai kepada anak-anak yang sudah bisa menjelaskan materi pada hari ini. Saya Pak, miliki izin menyimpulkan Pak. Silakan Milky. Baik Pak, terima kasih Pak. Di sini Pak, Milky menyimpulkan dari pembelajaran pada pembelajaran kita hari ini bahwasanya pahat itu banyak golongannya, terbagi beberapa sesuai kegunaannya. Seperti tadi ada pahat karbit, pahat ASS, dan pahat apa tadi insert ya Pak. Dan untuk penggunaannya juga harus sesuai dengan benda kerja yang kita pakai, dan cara perawatannya tadi sebagaimana Bapak jelaskan bahwasanya pada saat pembubutan harus menggunakan coolant dan juga putaran mesin harus diatur sesuai standar. Dan yang terakhir Milky dapat menyimpulkan bahwasanya ada juga mata bor yang digunakan untuk pelobangan benda kerja. Mungkin itu saja Pak. Baik Milky, sangat bagus penjelasan dari kamu. Penjelasan Milky tadi, apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak ada Pak. Cukup, Pak. Kalau tidak ada, kita akhiri pada pembelajaran hari ini. Bapak akan memberikan tugas berupa makalah
mengenai alat potong pada mesin bubut. Silahkan kalian buat pada kertas pada format A4, dikumpul minggu depan. Baik Pak. Baiklah, untuk materi minggu depan kita akan melakukan praktek pada bengkel. Untuk itu anak-anak silakan mempersiapkan diri. Baik Pak. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita menutup berdoa agar bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, silakan dipersiapkan ya anak-anak. Ya Pak. Ya, Pak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi